Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa astagfirul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa ala alihi wasyahidin wasyarikin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man pada Allah juga selawat dan salam sama-sama kita syukurkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, tabi'in wa mutaqaddimin wa mutaakhirin min ma'taba. Ta'zimul ikram, pertama sekali kita yang mulia yang bersama di masjid dan juga mantan Dewan Bandung dan seluruh mereka yang sudah berhadir di hadapan satu juga taklim dan seluruh hadirin muslimin sekalian pasukan yang muliakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dan iktikaf dalam Allah yang sangat mulia sejenak waktu mantan menggunakan tunaikan sembahyang Allah dan juga sabda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi amalan untuk kita bermulia kepada Allah dalam tiap-tiap hari. Hadirin kaum muslimin sekalian Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala dan betul sayang dan cinta kepada kitanya. Allah selalu menegur kita lewat ayat-ayatnya, memperingat kita lewat ayat-ayatnya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada kita sebagai umat juga terus menerus selalu berpesan lewat hadis-hadisnya. Berkali Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semua waltanzur nafsun ma qaddamat, dan hendaklah tiap-tiap orang memikirkan masa depan, apa yang dia usahakan untuk masa depan esok, yaitu
Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa saja yang kita kerjakan. Jadi hadirin kaum muslimin sekalian masyarakat berkat Allah, kita yang dalam kehidupan orang-orang dan di permukaan umumnya wajib dan hendaklah kita memikirkan untuk masa depan akhirat. Jangan kita selalu berlomba dengan kehidupan dunia, sehingga kita dengan cepat berlomba-lomba dengan kehidupan dunia, kita yang akan lupa terhadap masa depan hari esok, yaitu masa depan akhirat. Kemudian Allah sambung ayat tersebut, wala takunu kalladzina nasallaha fa anfusahum. Dan beda di antara kalian yang lupa terhadap Allah. Apabila demikian kita yang lupa kepada Allah dalam hal lupa beribadah kepada Allah, dua kita yang berzikrullah, lupa kita yang dalam bersalawat kepada Rasul, lupa kita yang dalam membaca Al-Quran, yukhalli Allah fa'amsahum anfusahum, maka Allah akan melupakan diri kamu sendiri. Kita yang akan berdua. Kiban maksud Allah melupakan diri kita sendiri. Kita yang akan fikir-fikir amalan yang kita yang kerjakan selama dalam kehidupan kita yang turun sudah memadai. Kata yang kita yang kerjakan, baik kita yang dalam mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain, baca fikir-fikir kita yang kasih dengan kita yang ibadah tersebut, kasih dengan kita yang dapur sembahyang tersebut. Padahal kita yang kehidupan dalam kehidupan orang-orang lupa mengingat Allah, tanpa berzikrullah, tanpa mengingat dosa-dosa terhadap Allah, maka tahu-tahu asal menjemput tiba. Pada begini kitanya kasih malam yang kita kerjakan tiba-tiba sudah datang mau, tahu-tahu ibadah yang kita kerjakan tidak memadai, bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan untuk masa depan ukhrawi, masa depan akhirat. Hadirin kaum muslimin sedang berjuang dimuliakan Allah. Kalau demikian, menyolagikan keadaan kita kepada Allah, ulaika humul fasiqun, mereka itulah tergolong ke dalam orang-orang yang fasik, orang-orang yang selalu mengerjakan perbuatan dosa rugo dalam kehidupan kita seluruh. Kiban makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis,
Berkata Rasulullah, apabila kulit seorang hamba gemetar terhadap apabila mendengarkan dosa terhadap Allah, gemetar, yo demakut, yo kata Rasulullah, dosa yang ada di badan, di tubuh seseorang hamba akan runtuh, akan hilang dengan sendirinya. Sama kata Rasulullah, bagaikan daun kayu yang sudah mengering jatuh dengan sendirinya. Nyawa kita yang dimakut apabila kita mengerjakan dosa kepada Allah, dan nyawa dimakut akan runtuh dosa-dosa yang nama badannya. Yang nyawa dimakut dengan ancaman dengan dosa siksa-siksa Allah. Hadirin kaum muslimin, sedaya Rasulullah. Jadi dalam kehidupan kita yang terorok tidak terlepas dengan empat perkara. Perkara yang sebagaimana ahli ma'rifah berpesan kepada kita, selalu umat Nabi Muhammad SAW basahi depan dengan empat perkara. Yang pertama, basahi wajah dengan air mata. Gedaya dalam kehidupan seorang wajah gedaya ialah dengan air mata, bahkan mesti membasahi wajah dengan air mata, karena tanpa manusia seorang pun tanpa berbuat dosa, baik tiap saat kita dalam berkekalan dengan dosa, maka wajar dan pantas kita membasahi pipi dengan air mata. Pada mata dengan kita membasahi pipi, bangunlah sepertiga malam, hadir sunyi malam dengan malam dan mudah kita baik tersemayam tahajud dan bermunajat kepada Allah sehingga tadu langsung tak kena kesalahan dosa yang kita kerjakan kepada Allah, sehingga timbul penyesalan. Tinggi kita yang dalam mengingat dosa yang kita kerjakan kepada Allah, sehingga meneteslah air mata di pipi kita, dapat membasahi pipi kita, dapat membasahi wajah kita. Ketahuilah, dengan kesaksian air mata yang kita keluarkan, itulah yang menjadi saksi penebus dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, basahi lidah dengan selalu berzikir, dengan mengingat Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menjadi nasihat. Jangan ada di antara kita Allah memberikan lisan, lidah semata-mata untuk memuji orang, semata-mata untuk menyakiti hati orang lain. Ya Rasulullah sangat melarang kepada kita sebagai umatnya. Maka dengan lidah manusia akan selamat, juga dengan lidah manusia akan menjadi orang. Hadirin kaum muslimin, sedaya masyarakat yang dimuliakan Allah.
Yang ketiga, basahi hati dengan selalu membuat mengerjakan amal kebaikan, amal salih. Jadi dalam kita hati yang untuk bersih, yang pertama selalu mengerjakan amal kebaikan, hana syukur kepada orang lain. Kita yang selalu dalam mengerjakan salat dan mengerjakan amal-amal yang baik, sehingga dalam sebab hati kita yang darah dengan amal kebaikan tapi insyaallah hati kita yang akan bersih terhadap fitnah-fitnah orang lain. Yang keempat, basahi dosa, yaitu dengan taubat. Berbuah perkara dosa yang berkekalan di badan kitanya, bak tubuh kitanya. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kitanya untuk membasahi, yaitu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ada yang pertama, dosa yang kita kerjakan hablum minallah, hubungan kita yang dengan Allah. Contoh dosa-dosa yang besar, membunuh, menzalimi orang lain, berzina, membunuhkan dan lain sebagainya. Yang dosa kebaikan Allah, taubat ada tersendirinya. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Laki ampun kepada Allah terhadap dosa yang lebih. Juga hablum minannas, dosa kita terhadap manusia. Kadang dalam kehidupan kita pernah menyakiti orang lain, pernah kita memukul orang lain, menzalimi orang lain, sehingga jadi dosa di antara sesama manusia. Yang juga dosa tersebut terlaki ampun, terlaki maaf terhadap budaya sesama manusia. Hadirin kaum muslimin, sudah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan menyebut kita yang pakai dalam kehidupan kita yang sekarang. Insyaallah amalan kebaikan yang dia kerjakan, amalan yang saleh, istighfar yang dia kerjakan, dan taubat kitanya lagi ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Maha mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya. Akhirnya mengharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, menerima taubatnya dan ditempatkan dalam surga Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة